Umat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan, Sang Sumber Hikmat, untuk memohon hikmat Tuhan ketika sebentar kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk segala sesuatu yang Tuhan mau nyatakan bagi kami, biarlah kami memiliki hati yang terbuka dan lembut. Untuk Tuhan boleh menanamkan setiap benih yang baik dari firman-Mu itu, untuk kemudian bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Ulangan 30 ayat 9-14. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan kedua dari surat Kolose 1 ayat 1 sampai 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Lukas 10 ayat 25 sampai ayat 37, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Orang Samaria yang Murah Hati. Dengarkanlah sabda Tuhan. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan
dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan merenungkannya. Haleluya. Saudara terkasih, perenungan kita hari ini bertema kasih itu sederhana. Menurut saudara, betulkah kasih itu sederhana? Saudara, mari kita mengawali perenungan ini dengan sebuah kutipan kalimat dari seorang tokoh yang cukup saudara kenal ya, Martin Luther King Jr. Ketika ia merenungkan bagian bacaan Lukas yang tadi kita baca sama-sama, dia mengatakan demikian. Pertanyaan pertama yang muncul di benak imam dan orang Lewi saat melihat orang yang tak berdaya itu adalah, apa yang akan terjadi padaku jika aku menolongnya? Tetapi sebaliknya, pertanyaan di benak orang Samaria itu adalah, apa yang akan terjadi padanya kalau aku tidak menolongnya? Kita bisa melihat perbedaan yang sangat besar antara kedua pertanyaan ini, saudara. Satu peristiwa dipandang dari dua sudut yang berbeda. Yang satu dari kepentinganku. Apa yang akan terjadi padaku kalau aku menolong dia? Aku pun akan berada dalam bahaya, aku akan menjadi repot, aku harus mengorbankan banyak hal, aku belum tentu diterima. Apa yang akan terjadi padaku? Tetapi yang satu lagi melihat dari sudut pandang orang itu. Apa yang akan terjadi pada orang itu kalau aku tidak menolongnya? Apakah akan ada orang lain yang mau menolongnya? Kalau aku ada di posisi itu, bukankah aku juga mengharapkan pertolongan yang segera? Bukankah aku sangat mengharapkan ada orang yang mau bersedia menolongku? Dua sudut pandang yang berseberangan, dari kepentinganku dan dari kepentingan sesamaku. Kalau kita kembali pada tema kita, kasih yang sederhana atau kasih itu sederhana. Saudara, sudut pandang mana yang lebih sering kita pakai untuk melihat sesama kita ketika kita akan menyatakan kasih? Apakah kita lebih banyak memakai sudut pandang yang pertama? Kalau saya menyatakan kasih kepada dia, apa yang akan terjadi pada saya? Apa kata orang? Apakah saya akan mendapat balasan? Apakah saya melakukan ini karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi dan melakukan yang sama kepada saya? Apakah dia bisa membalas seperti yang saya berikan? Apa yang harus saya korbankan? Atau kita melihat dari sudut pandang yang kedua. Ketika ada yang membutuhkan, lalu kita bertanya, apa ya yang akan terjadi kepadanya kalau aku tidak menolongnya? Dan bukankah Tuhan menempatkan aku dalam perjumpaan ini untuk aku berbuat sesuatu baginya?
Menarik saudara-saudara kalau kita melihat dalam perikop ini, setidaknya tampak dua hal yang sangat jelas tentang kasih yang sederhana. Mungkin kita sudah hafal perikop dan cerita ini, tetapi mari kita lihat kembali tentang kasih yang sederhana. Yang pertama saudara-saudara, kasih yang sederhana ternyata berawal dari dalam diri sendiri. Dari dalam hati yang mau disentuh oleh belas kasihan terhadap sesama. Dari hati yang mau melihat sesama kita dengan kasih yang tulus. Saudara-saudara, jalan antara Yerusalem dan Yeriko pada saat itu adalah jalan yang terkenal rawan. Jalan yang curam menurun dari Yerusalem ke arah Yeriko, jalan yang cukup panjang, jalan yang sepi, dan banyak cekungan-cekungan di mana para penyamun atau perampok-perampok bisa bersembunyi. Sehingga orang yang melewati jalan itu menyadari bahwa ini ada satu resiko ketika mereka melewati jalannya. Rasanya tidak ada orang yang mau melewati jalan itu kalau tidak betul-betul butuh harus lewat jalan itu. Tidak ada orang yang mau melewati jalan itu kalau tidak betul-betul harus menuju ke suatu tempat yang tidak bisa ditempuh melalui jalan yang lain. Dengan kata lain, mestinya semua orang yang lewat jalan itu punya kepentingan, punya keperluan, punya tujuan yang sangat penting yang akan dilakukan di seberang jalan sana. Sehingga jalan itu harus ditapaki walaupun jalan yang berbahaya. Jadi saudara, mestinya bukan hanya imam itu yang punya keperluan penting. Sehingga itu bisa menjadi alasan untuk tidak menolong orang yang dirampok ini. Bukan hanya orang Lewi itu yang punya keperluan penting sehingga ia juga bisa menjadikannya alasan untuk tidak menolong orang yang dirampok itu. Tetapi orang Samaria ini pun mestinya juga memiliki sebuah keperluan. Kenapa dia sampai melewati jalan itu? Mesti dia memiliki sebuah tujuan. Ketika dia harus meresikokan dirinya melewati jalan itu, dia pasti punya sesuatu yang dia akan lakukan di depan sana. Dan dengan kepentingannya itu, dia tetap memilih untuk menolong. Saudara-saudara, mungkin bagi orang Lewi atau bagi imam itu ada sebuah resiko yang cukup besar kalau mereka menyentuh seorang yang meninggal. Bisa menjadikan diri mereka najis. Mereka tidak tahu orang yang dirampok habis-habisan itu apakah itu masih hidup atau sudah meninggal. Sehingga mungkin mereka lebih aman untuk melewatinya. Atau mungkin mereka terburu-buru. Mereka tidak punya cukup waktu sehingga mereka memilih untuk tidak menolongnya. Apapun alasan itu, mereka memilih untuk tidak menolongnya. Tetapi orang Samaria yang juga punya keperluan dengan melewati jalan itu, ia bersedia untuk melihat. Kemudian hatinya tergerak oleh belas kasih dan ia menolongnya. Meskipun berbeda bangsa, meskipun tidak ada yang menyuruh, meskipun mungkin bahkan orang yang tergeletak itu pun tidak mengharapkan pertolongan kalau tahu orang yang datang itu adalah seorang Samaria. Tetapi orang Samaria itu berhenti dan menolong orang itu. Bisakah kita melihat ini dengan tema tadi? Kasih itu sederhana. Saat hati tergerak oleh belas kasih. Dan belas kasih itu langsung ditindaklanjuti dengan aksi. Tidak perlu rumit memikir-mikirkan apa untung rugi saya, apa kata orang, apa yang menjadi perbedaan-perbedaan yang ada, bagaimana harga diri saya. Apa saja alasan-alasan yang cukup baik untuk membenarkan diri saya supaya tidak perlu melakukan tindakan beresiko ini. Seperti tadi ya di ayat 29 Lukas mencatat bahwa ahli Taurat yang datang kepada Yesus itu
Bertanya, siapa sesamaku manusia? Itu untuk membenarkan dirinya. Kasih yang sederhana tidak dibuat rumit dengan semua pemikiran dan pertanyaan itu. Kasih yang sederhana adalah kasih yang memancar dari hati yang tergerak oleh belas kasihan dan langsung ditindaklanjuti dengan aksi. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Seperti jalanan antara Yerusalem dan Yeriko yang sepi dan beresiko. Menyatakan kasih yang tulus juga bagaikan jalan yang sepi dan beresiko. Sepi karena kecenderungan banyak orang lebih suka menyatakan kasih yang pamrih. Lebih suka kalau orang lain mengekspos kebaikan hatinya, meliput, mengumumkan, berterima kasih, mengapresiasi. Jadi pamrih. Maka jalan itu menjadi jalan yang sepi. Jalan mengekspresikan kasih yang tulus mungkin tidak banyak yang tertarik. Mengapa beresiko? Beresiko karena sangat mungkin ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Dan sangat mungkin apa yang kita lakukan pun tidak mendapat apresiasi. Beresiko karena mungkin kita pun harus menanggung sesuatu yang dari awal sebetulnya kita pikir kita tidak perlu menanggungnya. Banyak orang pernah merasa berbelas kasihan. Ketika melihat sesamanya yang menderita, ketika melihat sesamanya yang tidak memiliki akses yang sama untuk pendidikan, kesehatan, segala sesuatu yang layak. Mungkin kita pun pernah merasakan belas kasihan itu. Tetapi seberapa banyak dari rasa belas kasihan itu yang kemudian betul-betul ditindaklanjuti dengan sebuah aksi nyata. Dan berapa banyak yang terkubur dalam sepinya jalan Yerusalem dan Yeriko. Hanya berhenti pada belas kasihan. Lalu mulai banyak pertanyaan tadi dan memutuskan lebih baik tidak jadi melakukannya. Saudara, undangan kasih dari Tuhan untuk membuat kasih itu tidak rumit. Untuk membuat kasih itu sederhana. Sesederhana secara natural kita mengekspresikan apa yang ada dalam hati kita. Ketika belas kasih itu mengetuk hati kita, biarlah kita pun boleh menindaklanjuti dengan aksi yang nyata. Melalui uluran tangan kita, melalui perhatian kita, melalui pemberian tenaga kita, melalui ide-ide kita, melalui pengorbanan waktu kita, melalui banyak hal yang lain. Bukankah itu kasih yang sederhana? Kiranya kita pun mau menempuh jalan itu, sekalipun mengetahui bahwa jalan itu sepi dan beresiko. Inilah jalan yang Tuhan ingin kita tempuh. Yang kedua, saudara-saudara, kasih yang sederhana mengingatkan kita untuk melakukan ekspresi kasih itu dengan apa yang ada pada kita. Tidak perlu muluk-muluk. Ketika kita melihat orang lain bisa memberikan tindakan kasih dengan wujud yang lebih spektakuler, lebih besar, lebih hebat dari kita. Kita tidak harus sama seperti mereka. Tetapi dengan apa yang ada pada kita, mengasihi dengan cara-cara semampu kita. Bukankah sesederhana itu? Apa yang ada pada kita yang kita bisa berikan, biarlah itu menjadi sebuah ekspresi kasih yang tulus, kasih yang sederhana tetapi murni. Sebab sesungguhnya kasih memang bisa dilakukan oleh siapapun, usia berapapun, dari latar belakang apapun, dengan apa yang ada pada kita. Banyak bentuknya terhadap seseorang yang menderita itu. Orang Samaria itu, apa yang dia lakukan? Orang Samaria itu menyirami luka dari orang yang dirampok tadi dengan anggur dan minyak yang ada padanya. Dia membawa anggur, dia membawa minyak, hanya itu yang ada padanya dan dia menyirami luka orang itu dengan anggur dan minyak yang ada padanya. Apa yang dilakukannya kemudian? Ia membebat
membalut luka-luka itu. Apa yang dilakukannya kemudian? Ia punya keledai. Ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Apa yang dilakukannya kemudian? Ia membawanya ke penginapan. Ia mendanai penginapannya. Bahkan berjanji untuk membayar kalau ada jumlah yang lebih yang diperlukan dari uang yang telah diberikannya hari itu. Ia berjanji akan mengingatnya. Saat ia kembali dari perjalanannya, ia akan mampir lagi ke tempat itu, mengingat orang ini dan membayar jika ada kekurangannya. Bukankah ini kasih yang sederhana, tetapi sungguh murni? Apa yang ada padanya, ia betul-betul lakukan dengan sangat baik. Dan orang Samaria ini menyatakan suatu bentuk kasih yang bukan hanya kasih sesaat. Bukan hanya tindakan sesaat untuk menunjukkan bahwa ini loh saya menyatakan belas kasih kepadamu. Ini loh saya sudah pernah menolongmu. Dia tidak melihat dari sudut pandang saya. Tetapi ia melihat dari sudut pandang orang itu. Orang itu dalam keadaan sangat lemah, memerlukan pertolongan, dan pertolongan yang dibutuhkan adalah sebuah tindakan yang mestinya berkelanjutan sampai ia bisa kembali mandiri. Bisa berjalan lagi, bisa meneruskan perjalanannya lagi dengan tubuh yang lebih sehat, lebih kuat. Itu yang dia perlukan. Jadi ketika kita diingatkan dengan hal-hal seperti ini, saudara-saudara, bukankah ini pun panggilan bagi kita untuk menyatakan kasih yang sederhana dengan memikirkan sisi sesama kita. Hingga ia bisa melakukan segala sesuatunya dengan lebih baik, dengan lebih mandiri. Saat kita memberikan bantuan kepada sesama kita, mungkin kita pernah memberikan bantuan-bantuan material atau finansial kepada sesama. Apakah kita berpikir sekedar pokoknya saya pernah membantu kamu. Saya sudah melakukan kasih dengan memberi ini. Atau kita juga memikirkan apakah ia bisa mandiri dengan bentuk pertolongan itu. Apalagi yang bisa kulakukan supaya ia juga dapat lebih bertanggung jawab dengan kehidupannya tanpa bergantung kepada orang lain. Ketika kita mungkin berkunjung ke sebuah panti pembinaan dari saudara-saudara kita yang mengalami gangguan kesehatan mental atau mengalami disabilitas fisik dan intelektual. Apakah kita merasa puas ketika kita berkunjung ke sana, membawakan firman atau membawakan sebuah bentuk pemberian dan kita pulang lalu sudah? Atau kita masih mencoba untuk memikirkan apa bentuk-bentuk pembinaan iman yang bisa kita bagi bersama-sama. Bagaimana membuka akses di kelas-kelas katekisasi di gereja kita. Bagi saudara-saudara kita yang mengalami disabilitas intelektual misalnya. Bisakah mereka memiliki akses yang sama dengan jemaat yang lain untuk dibimbing, mengenal dan percaya kepada Yesus kemudian dibaptis? Apakah kita memikirkan hal-hal yang bukan hanya pemberian sesaat tetapi yang menjadi sebuah kebutuhan yang lebih mendasar dari sesama kita? Saudara-saudara, kasih yang sederhana. Dengan ketulusan itu, ia memancar dengan sebuah kekuatan untuk berbuat lebih bagi sesama. Martin Luther King Jr. juga pernah mengatakan begini, "Saya mengagumi sosok orang Samaria yang baik hati ini. Tapi saya tidak ingin menghabiskan waktu hidup saya menjadi seperti dia. Yang menolong orang-orang yang terkapar tak berdaya di sepanjang jalan. Tak berdaya oleh sistem yang ada. Saya ingin berbuat sesuatu untuk mengubah jalan Yeriko Yerusalem itu. Sehingga setiap orang punya kesempatan dan perlindungan yang layak untuk mendapat pekerjaan, pendidikan, keamanan, dan kesehatan." Saudara-saudara, tindakan menolong dari orang Samaria yang baik hati ini, baik, itu tindakan kasih.
Tetapi lebih dari itu adalah ketika kasih yang tulus ini memikirkan bahwa masih ada begitu banyak orang yang bisa mengalami kemungkinan yang sama. Dianiaya, dirampok, tak berdaya, sendirian. Tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk jalan Yeriko Yerusalem itu? Apa yang bisa kita lakukan untuk sistem yang ada di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah masyarakat kita? Bisakah kita ikut ambil bagian mewarnai di sana? Terdengar menantang, ya. Tapi inilah panggilan bagi kita untuk menyatakan bentuk kasih yang sederhana. Berawal dari hati yang mau digerakkan oleh belas kasihan, disertai dengan ketulusan. Tidak membuatnya rumit dengan berbagai alasan dan pembenaran diri. Lalu bentuknya itu konkret, melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan apa yang ada pada kita, apapun bentuknya. Orang Samaria yang murah hati itu, dia sudah melakukan apa yang dia bisa lakukan dengan yang ada padanya. Martin Luther King Jr. sudah mengupayakan banyak cara untuk menyuarakan kesetaraan hak hidup orang-orang berkulit hitam. Lebih dari itu, Tuhan Yesus sudah menjadi teladan kemurahan hati yang sempurna. Allah yang berkenan menjadi rapuh, meresikokan dirinya untuk menolong, menyelamatkan manusia yang terluka, tak berdaya, hampir binasa karena dosa, dan tetap berpotensi untuk menyakiti hatinya, tetap berpotensi untuk tidak menerima rangkulan keselamatan itu. Tapi Allah mengambil bagian itu untuk dia melakukan yang terbaik dengan kasih yang tulus. Lalu apa yang sekarang akan kita lakukan? Saudara-saudara, dunia kita membutuhkan sentuhan kasih Allah. Di mana Tuhan hadirkan kita. Mari kita belajar mengasihi dengan kasih yang sederhana. Jangan tahan-tahan. Biarlah kasih yang sederhana yang memancar dari hati yang diliputi belas kasih itu mewujud dalam tindakan-tindakan nyata yang menyentuh kehidupan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersaat teduh untuk merenungkan firman Tuhan.